Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sohibul Syafaat dengan NPM 22755075, Tiara Oktavia Pardede dengan NPM 22755077, dan saya sendiri Umi Miftahul Janah dengan NPM 22755078, dan yang terakhir yaitu Dinda Maria Margareta dengan NPM 22755091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis penerapan kontrol foreign company rules dalam mengatasi base erosion and profit shifting di Indonesia. Salah satu bentuk penghindaran pajak adalah pemanfaatan kontrol foreign company atau yang biasa kita sebut dengan CFC untuk menunda pengakuan pendapatan dari luar negeri terhadap WP dalam negeri, modal untuk dikenakan pajak di negara Indonesia. Permasalahan ini juga dihadapi oleh banyak negara lain di dunia. Isu base erosion and profit shifting atau BEPS telah menjadi perhatian negara-negara maju dan berkembang. Negara G20 bekerja sama dengan OECD membentuk proyek BEPS untuk merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi BEPS ini. Indonesia sebagai salah satu anggota asosiasi proyek BEPS memiliki posisi yang sejajar dengan negara-negara OECD lainnya dan berpartisipasi dalam melaksanakan hasil BEPS. CFC Rules Indonesia yang berlaku saat ini. Yang pertama, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK 03/2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri. Yang terakhir yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 59/PJ 2010 tentang tata cara pelaporan penerimaan dividen. Yang berikutnya, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan kata penyertaan modal untuk menggambarkan adanya kontrol atau pengendalian. Dan penyertaan modal ini berarti berupa kepemilikan saham sebesar 50% atau lebih, baik secara sendiri atau individu, atau bersama-sama atau kelompok, seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah CFC Rules merupakan suatu anti-avoidance rules. Negara dapat memilih salah satu pendekatan yaitu entity approach dan transactional approach, atau dapat pula mengkombinasikan keduanya. Sejak keputusan Menteri Keuangan Nomor 650-KMK04-1994 tentang penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dicabut. Indonesia tidak menggunakan kedua kesepakatan tersebut. Lanjutan pembahasan yang kedua, tata cara pengatribusian pendapatan di Indonesia diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 59/PJ/2010. Kewenangan ini diberikan walaupun pada kenyataannya dividen tersebut belum dibagikan. Di Indonesia, kewenangan ini diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Badan Usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Definition of a CFC. Untuk menggambarkan CFC memberikan cakupan yang luas, setidaknya untuk kondisi perpajakan di Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa CFC yang tercakup saat ini hanya badan usaha yang kepemilikannya berbentuk saham saja. Tetapi sejauh ini pendefinisian yang ada sudah cukup untuk mengatasi BEPS yang dilakukan dengan CFC, karena sebagian besar dari CFC tersebut berbentuk korporasi. Yang selanjutnya, Threshold Requirements. Penggunaan limited list seperti blacklist country mengakibatkan keharusan untuk dilakukan update secara berkala. Efektivitas atas penggunaan daftar ini menjadi sangat rendah karena iklim perpajakan internasional yang terus berubah.
Banyak negara yang saat ini juga sudah tidak menggunakan blacklist country sebagai threshold. Tercatat hanya satu negara dari seluruh anggota OECD yang menggunakan blacklist country. Namun, dengan tidak adanya threshold membuat CFC rules menjadi bersifat umum sehingga kurang efektif untuk mengatasi BEPS. Beberapa entitas di luar negeri yang tidak memiliki motif penghindaran pajak ikut tercakup dalam CFC rules ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu definition of control, yaitu kepemilikan tidak langsung memang seharusnya masuk dalam cakupan CFC rules. Kemudian definition CFC income, yaitu dengan regulasi yang saat ini berjalan di mana seluruh pendapatan CFC masuk dalam cakupan BEPS dapat diatasi dengan baik. Kemudian rules of computing income, yaitu penggunaan standar akuntansi negara kedudukan CFC dirasa lebih dimudahkan. Kemudian rules of attributing income, yaitu prosedur yang ada sudah memberikan kemudahan administrasi baik bagi DJP maupun bagi wajib pajak. Kemudian rules to prevent or eliminate double taxation, yaitu tata cara pengkreditan pajak luar negeri atau pajak atas dividen yang telah dibayarkan di negara kedudukan CFC sudah cukup untuk menghindari double taxation yang menjadi pertimbangan mendasar dalam CFC rules untuk mengatasi praktek BPS yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.